Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Anika. Saya dari SMP Negeri 3 Tobuali, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya akan membacakan kumpulan dongeng anak yang ditulis oleh pengarang Teguh Setiawan, yang diterbitkan oleh PT Sarana Pancakarya Nusa pada tahun 2009. Kumpulan dongeng anak terdiri dari 12 cerita dongeng anak, di antaranya dengan judul Doa yang Dikabulkan. Cerita ini menceritakan seorang putri yang tertidur selama 100 tahun. Mau tahu kelanjutannya? Ayo ikuti terus cerita dari saya yang berjudul Doa yang Dikabulkan, karya Teguh Setiawan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja dan permaisurinya di sebuah kota bernama Berun. Meski telah menikah bertahun-tahun, mereka tidak dikaruniai orang anak pun. Karena itu, mereka mendambakan sekali memiliki seorang anak, seperti pasangan suami istri yang lainnya. Pada suatu hari, ketika sedang mandi di kolam istana, sang permaisuri berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya tidak punya anak. Karuniailah saya seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika sang permaisuri sedang berdoa, melompatlah seekor katak "kwak, kwak, kwak" dari dalam air dan berkata, "Hei permaisuri, Allah akan mengabulkan permintaanmu. Engkau akan melahirkan seorang anak tahun ini. Semua orang yang berdoa kepada Allah akan dikabulkan." Benar juga teman-teman, belum sampai setahun, permaisuri sudah hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Anak perempuan itu cantik sekali. Raja dan permaisuri memberinya nama Siti Aisyah. Hari kelahiran anak itu dirayakan di mana-mana. Mereka mengadakan pesta selama 7 hari berturut-turut dengan tarian dan musik. Raja memerintahkan untuk menyebar uang di jalan-jalan dan mengisi tempat-tempat minum untuk minum orang-orang yang lewat di jalan itu. Ketika Siti Aisyah berumur 3 tahun, ia sudah dapat duduk di depan meja makan bersama ayah dan ibunya serta para tamu. Pada suatu hari, raja mengundang para kerabat dan sahabat untuk makan malam di istana. Konon di Berun
ada 7 jin, 6 jin baik dan 1 jin jahat. Ketika itu, sang raja mempunyai 6 buah piring emas. Maka diundanglah ke-6 jin baik itu untuk hadir dalam pesta itu. Setelah selesai makan, raja meminta pada jin-jin untuk mendoakan putrinya. Ya Allah, panjangkanlah umur putri raja. Doa jin yang pertama. Ya Allah, berikanlah dia kesehatan. Doa jin kedua. Ya Allah, jadikanlah ia seorang kaya. Doa jin ketiga. Ya Allah, semoga ia mendapat suami yang pemberani. Doa jin keempat. Ya Allah, berikanlah dia keturunan yang baik. Doa jin kelima. Ya Allah, doa jin keenam. Belum sempat jin keenam itu berdoa, para tamu mendengar suara dan teriakan yang keras dari luar. Mana raja? Mana permaisuri? Ha ha ha. Para tamu yang ada di sana diam 1000 bahasa. Pada saat itu datanglah jin ketujuh yang tidak diundang dalam pesta itu dan berdoa, mudah-mudahan anak itu kena penyakit kudis dan pada umur 10 tahun ia akan mati. Ha 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 ha. Kemudian jin jahat itu keluar. Ketika mendengar doa itu, jin keenam meneruskan doanya. Ya Allah, jangan ambil nyawanya, tapi tidurkanlah ia hingga 100 tahun. Setelah itu, jin keenam tidak mau berkata apa-apa lagi. Sementara jin-jin yang lain keluar dari istana itu, diikuti oleh para tamu. Sejak peristiwa itu, Siti Aisyah hidup bersama ayah dan ibunya dari tahun ke tahun dengan senang. Dari hari ke hari, tampak ia semakin besar dan semakin cantik hingga umurnya 10 tahun. Hingga suatu hari, sang raja bermaksud berburu ke hutan dan sang permaisuri bermaksud akan turut serta bersamanya. Tetapi sang raja khawatir akan keselamatan putrinya. Lebih baik kau tunggu aku bersama Aisyah di rumah, kata sang raja kepada istrinya. Jangan takut, anak kita sedang tidur. Kita tinggalkan saja dia bersama pembantu kita, jawab sang permaisuri. Akhirnya mereka berdua pun pergi berburu. Mereka meninggalkan Aisyah di tempat tidur dengan pembantu di sebelah tempat tidurnya. Beberapa saat kemudian, pembantu itu keluar dari istana untuk suatu keperluan dan meninggalkan sang putri sendirian. Ketika sang putri bangun, ia tidak mendapatkan ayah, ibu, dan pembantunya. Lalu
ia mencari ke kamar-kamar istana yang jumlahnya 70 buah. Tetapi juga tak ditemukan. Akhirnya ia menangis sambil memanggil-manggil ayah dan ibunya. Tetapi tidak ada satupun yang menjawab. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya ia keluar dari istana. Di sudut halaman istana, Aisyah menemukan sebuah ruangan kecil yang ada pintu dan kuncinya. Ia berpikir bahwa pembantunya masuk ke dalam ruangan itu. Lalu ia masuk ke dalamnya. Ia putar kunci itu 7 kali dan terbukalah pintunya. Ketika masuk, ia bertemu dengan seorang perempuan tua yang sedang menjahit pakaiannya. Selamat pagi, apa yang sedang kau lakukan, hai ibu tua? Selamat pagi. Aku sedang menjahit pakaianku, jawab ibu tua itu. Selama hidup, sang putri tidak pernah melihat jarum dan benang. Lalu ia berkata pada ibu tua itu, Maukah kau mengajariku menjahit sepertimu? ibu tua itu pun mengangguk dan memberikan jarum serta benang kepada Tuan Putri. Kemudian Tuan Putri pun mulai mengulang. Bersamaan dengan itu, sang raja dan sang ratu pulang dari berburu. Setelah mengulang beberapa saat, sang putri pun merasa mengantuk. Kebetulan di ruangan itu ada tempat tidurnya, sehingga tidurlah ia di sana. Namun anehnya, ketika sang putri mengantuk, semua yang ada di istana seperti raja, ratu, pembantu, kuda, ayam, dan burung, serta yang lainnya yang merupakan makhluk hidup juga pun mengantuk dan tertidur. Pohon-pohon yang ada di taman tumbuh semakin besar dari tahun ke tahun, sehingga menutupi istana dan tidak dapat dilihat oleh orang-orang. Berita ini tersebar ke negeri-negeri tetangga. Mereka telah mengetahui bahwa istana Berun telah tertutup. Dari tahun ke tahun, orang-orang membicarakan istana itu. Mengapa bisa tertutup? Mereka datang dari negeri yang jauh untuk mencari istana tersebut, tetapi tidak juga ketemu. Semua itu karena semakin lama pohon-pohon itu semakin rindang dan lebat, sehingga tidak dapat dilalui orang. Banyak raja dan pangeran yang mencoba mencari istana itu, tetapi tak berhasil. Kabar itu tersebar dari satu generasi ke generasi yang lain. Setelah 99 tahun
istana itu tertutup, ada seorang pangeran yang mendengar berita itu. Namanya Hakam. Ia adalah seorang laki-laki yang kuat dan pemberani. Ia bersumpah akan mencari istana itu sampai ketemu. Pangeran itu kemudian pergi bersama pengawalnya ke tempat istana tersebut. Ia datang ke sana tepat pada hari ke-100 tahun Siti Aisyah tertidur. Ketika Hakam mendekati pohon-pohon yang lebat itu, ia menemukan pohon-pohon itu berwarna hijau dan indah. Begitu juga pagar-pagarnya telah menjadi bunga-bunga yang indah, merah, kuning, dan hijau. Serta di antara pepohonan itu ada sebuah jalan. Lalu masuklah ia ke sana hingga sampai di sebuah istana. Di depan istana itu ada sebuah ruangan kecil yang ada pintu dan kunci masuknya. Di depan kemudian ia dorong pintu dan masuk ke dalamnya. Ternyata di sana ada seorang putri yang baru bangun dari tidurnya. Ketika membuka matanya dan melihat ada seorang pangeran di hadapannya, sang putri tersenyum dan bertanya, "Siapakah Tuan?" "Aku Pangeran Hakam. Aku datang kemari untuk menyelamatkanmu," jawab Pangeran Hakam. "Betul kau akan menyelamatkanku. Kalau begitu bawalah aku kepada ayah dan ibuku," kata Putri Siti Aisyah sambil memegang tangan sang pangeran. Dan mereka pun keluar dari ruangan itu. Di taman mereka mendapatkan banyak sekali burung yang indah-indah sedang bernyanyi. Demikian juga ada pembantu, pelayan, dan penjaga istana. Pangeran Hakam kemudian berjalan sendirian ke dalam istana. Di sana ia melihat ada seorang yang duduk di kursi emas dan di sampingnya ada pengawal yang sedang berdiri. Dikabarkanlah apa yang telah terjadi. "Aku telah menemukan Putri Siti Aisyah," kata Pangeran Hakam. Mendengar berita itu, sang raja segera mengabarkan hal itu kepada sang ratu, dan mereka berjalan keluar istana didampingi oleh Pangeran Hakam. Ketika melihat sang Putri Aisyah, mereka pun berlari menuju ke arahnya. Putri langsung memeluk ayah dan ibunya. Mereka bertanya kepada Pangeran Hakam, bagaimana ia bisa menemukan sang putri. Kemudian sang pangeran menceritakan kejadian yang dialaminya. "Kami tidak akan lupa akan kebaikanmu, maka mintalah apa yang engkau inginkan," kata sang raja dan sang ratu kepada Pangeran Hakam. "Saya hanya minta satu permintaan.
yaitu menikah dengan putra tuan, jawab Pangeran Hakam. Sang raja dan sang ratu setuju dengan permintaan itu. Lalu mereka mengadakan pesta perkawinan yang sangat meriah. Mereka hidup dengan bahagia dengan anak-anak mereka yang soleh dan soleha. Demikian cerita dari dongeng doa yang dikabulkan. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya teman-teman untuk like, komen, dan share ke teman, sahabat, dan keluarga yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalam.